Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Kali ini kita akan belajar cara perhitungan capaian keluaran kegiatan dan juga nilai efisiensi. Nah, hal ini sering ditanyakan oleh teman-teman yang ada di level Satker ya. Kenapa nilai efisiensinya rendah? Kenapa nilai CKK-nya itu 0 seperti itu ya. Nah, di sini kita belajar cara perhitungan nilai CKK dan efisiensi. Nah, berbeda dengan video sebelumnya, kali ini sudah ada tools yang disediakan di aplikasi Smart. Tools itu berbentuk file Excel yang nantinya akan memudahkan Bapak Ibu dalam perhitungan secara mandiri nilai CKK dan juga efisiensi. Nah, kita langsung saja. Di sini saya sudah login di salah satu Satker ya. Di sini nilai CKK-nya adalah 99,43 dan nilai efisiensinya adalah min 1,74. Nah, bagaimana kita mendapatkan angka-angka ini? Yang pertama, toolsnya itu ada di menu monitoring, kemudian ada di indikator keluaran kegiatan ya. Di monitoring, indikator keluaran kegiatan. Nanti tampilannya seperti ini ya, tampilan monitoring IKK, tapi di sebelah kanan di sini ada namanya CKK ya. Kita klik saja. Toolsnya ini adalah file Excel yang berisi data-data capaian output dan juga capaian indikator outputnya. Nah, kita simpan saja ya di dokumen seperti itu. Kita langsung buka saja. Kita perbesar ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada informasi paling kiri ya, kode programnya 12. Kemudian kode kegiatan, kemudian kode outputnya, kemudian ada pagunya ya, pagu dari output tersebut. Ada realisasi anggaran dari output tersebut, kemudian ada target volume keluaran ya, target outputnya, ada realisasi outputnya, kemudian ada indikatornya ya di sini ya, kemudian ada realisasi semester 1, realisasi indikator semester 2. Nah, seperti itu ya. Pertama kita lihat dulu output yang punya satu indikator dan output mana yang punya lebih dari satu indikator. Kita pisahkan nanti Bapak Ibu ya. Cara melihatnya seperti ini ya. Kita lihat kode giat sama kode output. Nah, ketika di baris bawahnya itu berbeda, artinya bahwa output ini hanya punya satu indikator. Seperti ini atau ini ya. Output yang baris kedua ini hanya punya satu indikator. Dilihat dari ini ya, dari kode indikatornya hanya satu. Output yang selanjutnya di baris ketiga ini hanya punya satu indikator. Output yang keempat hanya punya satu indikator. Output yang kelima juga punya satu indikator. Nah, kita lihat output yang ke baris ke-8 ini ya. Kode giat sama kode outputnya di sini sama ya, antara baris 8 sampai dengan baris 12. Baris 8 sampai dengan baris 12. Artinya di sini ini masih dalam satu output, akan tetapi dia punya 5 indikator. Nah, ditandai dengan kode indikator yaitu kode 1 sampai dengan kode 5. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya output yang baris ke-13 dia punya 3 indikator ya. Karena di sini dilihat dari kode giat sama kode outputnya sama. Kemudian di sini dari kode indikatornya yaitu angka 1 sampai dengan angka 3. Oh, mohon maaf, ini ada 4 indikator ya. Jadi output ini punya 4 indikator. Lanjut lagi di output yang baris ke-17 ya. Di sini output ini punya 2 indikator. Dilihat dari kode giat sama kode outputnya yang sama, kemudian ada kode indikatornya yaitu 1 dan 2. Nah, lebih mudahnya kita kasih warna Bapak Ibu ya. Karena ini nanti penting dalam perhitungan nilai CKK ataupun efisiensi. Untuk output dengan satu indikator saya kasih warna biru seperti ini ya. Kasih warna-warni gitu ya. Biar terlihat ya.
perbedaannya. Ini punya satu indikator juga. Ini juga punya satu indikator. Terlalu gelap ya. Ini juga punya satu indikator. Ini juga punya satu indikator ya. Nah, untuk output yang ini 1809.950 ini punya 5 indikator ya di sini ya. Dilihat dari kegiatan sama outputnya sama, kemudian kode indikatornya berurut dari angka 1 sampai dengan angka 5. Nah, kita kasih warna yang lain ya, yang lebih mencolok ya. Warna kuning misalkan. Nah, di sini juga sama ya. Di sini output ini punya 4 indikator. Kita kasih warna hijau. Output terakhir punya 2 indikator, kita kasih warna biru. Nah, kemudian setelah kita kasih warna Bapak Ibu, kita cari nilai CKK per outputnya ya. Di sini kita tulis CKK. Nah, di sini formulanya adalah sama dengan buka kurung ya. Realisasi volume keluaran dibagi dengan target volume keluaran ya di sini ya. Oh, maaf, salah tadi. Salah pilih kolom ya. Sorry. Kita ulang lagi ya. Sama dengan buka kurung realisasi volume keluaran dibagi dengan target volume keluaran dikalikan dengan geomin atau rata-rata geometrik dari realisasi indikatornya. Karena di sini indikatornya cuma satu, jadi kita cuma pilih satu realisasi indikator yang ini saja ya, seperti itu. Kita tutup kurung, kita enter. Nah, di sini nilai CKK untuk output ini adalah 100. Seperti itu ya. Kita ulang lagi formulanya biar lebih paham gitu ya. Formula CKK adalah sama dengan buka kurung realisasi volume keluaran dibagi dengan target volume keluaran, kita tutup kurung, dikalikan dengan geomin dari realisasi indikator outputnya. Kita tutup kurung, enter lagi. Kita hitung manual lagi ya, sama dengan realisasi volume keluaran dibagi dengan target volume keluaran, tutup kurung, dikalikan dengan geomin dari realisasi indikator semester 2. Enter. Nah, untuk output yang indikatornya 1, sebenarnya Bapak Ibu tinggal copy paste ya. Jadi di kolom ini klik kanan gitu ya, di copy, kemudian di paste di output yang jumlah indikatornya 1. Nah, untuk output baris ke 567 ini indikatornya hanya 1 ya Bapak Ibu ya, sehingga kita bisa mempastenya di 3 output ini ya. Tinggal diklik kanan, kemudian paste. Seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ada output yang indikatornya lebih dari 1. Ya, kalau di sini ada 5 ya. Kode indikator 1, 2, 3, 4, dan 5. Output 1809 950 ini punya 5 indikator output. Nah, tentunya juga punya 5 realisasi indikator output. Nah, gimana cara menghitungnya? Seperti ini ya. Sama dengan buka kurung RVK dibagi dengan TVK, tutup kurung, dikalikan dengan geomin ya. Kalau tadi kita cuma memilih satu realisasi indikator output, karena di sini indikator outputnya ada 5, berarti nanti kita memilih geomin dari realisasi semua indikator output, yaitu indikator output yang pertama sampai dengan indikator output yang kelima di sini ya. Kita pilih semuanya, kita tutup kurung dan enter.
dapatlah nilai angka CKK dari output ini ya. Sekian. Seperti itu ya. Nah, kita ulang lagi untuk output yang selanjutnya ya, yang punya 4 indikator output. Formulanya adalah sama dengan buka kurung realisasi volume keluaran dibagi dengan target volume keluaran, tutup kurung, dikali dengan geomin ya, geomin tab. Kita pilih realisasi indikator output pertama sampai dengan keempat. Di sini kemudian kita shift, kita klik di realisasi output yang keempat. Kita tutup kurung kemudian enter. Nah, kita dapat nilainya ya. Atau cara yang lebih mudah, kita tinggal klik kanan di sini Bapak Ibu. Kita klik copy ya. Kita paste di sini ya Bapak Ibu ya. Di bagian atas di sini ya. Klik kanan Bapak Ibu. Copy. Kemudian di sini kita paste ya. Kita klik kanan, paste. Nah, cuma di sini harus disesuaikan jumlah indikatornya ya. Karena di sini cuma ada 2 indikator, berarti kotak yang di sini itu kita geser ke atas ya. Hanya 2 nilai yang kita rata-rata geometrikan seperti itu. Kemudian kita tekan enter. Nah, nanti kita sudah mendapatkan nilai CKK dari masing-masing output ya. Di sini kalau dilihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 output ya. Kita sudah mendapatkan CKK dari 9 output. Nah, untuk menghitung nilai CKK total adalah sama dengan geomin ya, geomin dari semua CKK outputnya, yaitu di sini sampai sini, kemudian ini dan ini. Kita tutup kurung kemudian enter. Nah, ini adalah nilai CKK dari Satker ini ya, yaitu 99,43. Coba kita lihat di dashboard apakah sama. Ya, sama persis ya Bapak Ibu ya. 99,43. Nah, begitulah cara menghitung nilai CKK dari Satker pada aplikasi Smart ya, seperti itu. Nah, lanjut lagi kita akan menghitung nilai efisiensi ya. Efisiensi. Pertama kita cari dulu nilai realisasi seharusnya ya. Jadi bisa dibilang dengan pagu sekian, kemudian capaian sekian itu seharusnya dia mengeluarkan anggaran berapa gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan realisasi seharusnya. Nah, formulanya adalah, kita tulis saja ya, realisasi seharusnya ya. Formulanya adalah pagunya ya, pagu dikali dengan capaian ya. Capaian dalam bentuk persen ya, sehingga ini dibagi dengan 100. Jadi pagu dikalikan dengan capaian dibagi dengan 100. Kita enter. Nah, di sini kita dapat realisasi seharusnya dari output yang baris pertama. Ya. Dengan pagu sekian, capaian sekian, dia seharusnya mengeluarkan anggaran berapa ya? Ya, itulah yang dimaksud dengan realisasi seharusnya. Nah, di sini kita bisa copy paste ya Bapak Ibu ya. Klik kanan, copy, nah kemudian kita pilih kolom-kolom yang di sini ya. Kolom-kolom yang sebelah kiri ada nilainya ya. Kemudian kita klik kanan, paste ya. Nanti kita dapat realisasi seharusnya dari masing-masing output tersebut dengan capaian ini. Nah, selanjutnya di sini kita total ya, kita sum sama dengan sum dari output yang pertama sampai dengan output yang terakhir. Nah, kita dapat nilai total realisasi seharusnya.
Nah, setelah itu kita cari gapnya ya. Gap itu adalah selisih antara realisasi seharusnya dengan realisasi real dari satker tersebut. Ya, formulanya adalah sama dengan realisasi seharusnya dikurangi dengan realisasi dari satker. Ya, kemudian kita enter. Ya, nah di gapnya juga bisa kita copy paste ya. Klik kanan, copy, kita pilih kolom-kolomnya. Kolom-kolom yang di sebelah kiri ada nilainya ya, yang mewakili satu output. Kemudian kita klik kanan dan paste seperti ini ya. Nah, di sini kita jumlah juga, kita sum dari gap output yang pertama sampai dengan output yang terakhir. Kita enter ya. Jadi di sini kita sudah dapat realisasi seharusnya, kemudian ada gapnya juga ya. Nah, untuk rumus efisiensi adalah sama dengan gapnya dibagi ya, gapnya dibagi dengan realisasi seharusnya dikalikan dengan 100. Nah, nilainya di sini adalah min 1,74. Ketika kita lihat di dashboard, nah nilainya sama persis ya Bapak Ibu ya, min 1,74. Nah, seperti itu cara perhitungan nilai JKK dan efisiensi ya. Harapannya Bapak Ibu bisa mencari nilai JKK dan efisiensi secara mandiri dengan tools yang sudah ada di aplikasi Smart ya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehat selalu Bapak Ibu ya.